Ubud Village Jazz Festival ke-11 akan digelar di Stala Ubud Portfolio Hotel pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2024. Festival ini bermula dari konser jazz kecil dan sesi jam session sebagai bagian dari kolaborasi antara Yuri Mahatma dan Anom Darsana. Keduanya berkomitmen untuk menciptakan festival jazz internasional berkualitas. Ubud Village Jazz Festival menawarkan perpaduan musik jazz berkualitas tinggi, audio yang luar biasa, dan tata letak tempat yang mengagumkan, menjadikannya festival yang patut ditunggu. Anom Darsana menjelaskan bahwa Ubud Village Jazz Festival lahir dari keinginan para insan kreatif untuk menciptakan festival berkualitas internasional yang dihormati, sepenuhnya didukung oleh talenta lokal Bali. Kita ada tiga stage, jadi akan banyak bisa menampung public audience. Tahun lalu sendiri berapa Pak di event sebelumnya? Aduh, tahun lalu saya tidak tahu berapa ya kebanyakan. Ada pertanyaan lain? Beda yang membedakan tahun ini sama tahun lalu. Tadi banyak sudah dijelaskan yang membedakan ya, kita sudah kontrak 5 tahun dengan Stala, kita juga mempunyai kerjasama dengan Festival Rostov di Rusia, akan kita tandatangani nanti di pas opening, dan kita mengajak banyak komunitas-komunitas untuk bergabung untuk mengisi festival selama 2 hari, dan juga musisi-musisi setiap tahun berubah di beberapa negara. Dan kita lebih banyak disupport oleh embassy yang memberikan kesempatan untuk musisi-musisi dari negara mereka untuk disupport untuk perform di sini. Nanti kita juga ada pre-event dan post-event di beberapa tempat di Nusa Dua, di Seminyak, dan di Ubud. Dari tahun ke tahun mungkin pengunjung sendiri kebanyakan dari lokal atau mancanegara Pak? Lebih ke expat ya, karena mereka ini karena kita pas mengadakannya di high season, jadi banyak pengusaha-pengusaha yang datang sini untuk menonjol, dan juga sudah banyak, kan ini sudah 11 tahun ya, mungkin banyak juga yang sudah reguler setiap tahun tahu Ubud Jazz itu antara bulan akhir Juli dan awal Agustus, jadi mereka liburan ke Bali khusus untuk menonton jazz, karena ini festival yang benar-benar festival yang jazz. Kalau saya lihat dari memang jazz itu sebenarnya Indonesia itu banyak sekali memiliki musisi-musisi jazz, cuma festival jazz itu banyak dan tidak bisa mengakomodir semua musisi-musisi jazz. Jadi seperti ada Java Jazz, Traffic Jazz, Prambanan Jazz. Seandainya kalau dari saya, seandainya mereka itu semua mengakomodir musisi jazz, akan lebih Indonesia akan lebih menjadi destinasi jazz seluruh dunia. Karena Indonesia kan misalnya festival di Bali di Indonesia banyak sekali, dan satu-satunya yang benar-benar menjalankan festival itu benar-benar jazz ya kami aja. Yang lain masih ada campur. Jadi festival kami disukai oleh musisi jazz sebenarnya, karena mereka datang sini benar-benar dunianya mereka ke panggung diri, jazz ke padi dan semuanya. Jadi mereka lebih enjoy sekali, dan mereka lebih senang menikmati festival itu. Ini penegasan aja tadi kan sudah sampaikan tidak mau mencoba seperti Java Jazz ini. Memang di sini memang khusus musisi jazz itu, alasannya apa sih yang mendasari? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa di Indonesia banyak festival jazz, kenapa kita harus meniru hal yang sama? Karena kami mencari keunikan, dan kebetulan komite kami benar orang-orang yang mempunyai ide yang sama. Jadi kita tetap konsisten, walaupun di awal itu susah sekali. Di awal mungkin kami ada di Ubud pertama di Arma hanya 150 audiens, itu sedikit sekali. Jadi kita tidak kecewa, tapi ingin bagaimana kita merubah, mempromosikan dan mengisi festival itu supaya lebih menarik, mengemas musik jazz itu sendiri yang dimana karena susah dinikmati, tapi semakin digemari karena ada hal-hal yang lain seperti Yudi bilang, ada hal yang lain seperti berkolaborasi dengan fotografer, kolaborasi dengan pelukis, artistik, itu yang membuat kami itu lebih hidup. Artinya di tahun keberapa Ubud Jazz ini sudah mulai hidup seperti yang saat ini? Kalau saya lihat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat kita rugi. Berarti kita loss dari sisi finansial, dan kami pernah juga punya hutang. Ini udah biasa. Saya sebagai event organizer udah biasa loss and itu membuat kami semakin semakin ingin mencoba lagi. Kenapa kita harus tidak disukai?
Kenapa pabrik tidak menyukai jazz? Sebenarnya caranya membuat itu yang memberikan semangat kepada komunitas lain mendukung, dan mungkin dari tahun ke-5 ke-6 kami sudah mulai disupport oleh pemerintah, dilihat oleh pemerintah. Karena apa? Karena wisata yang datang ke festival kami itu lebih banyak wisatawan asing. Jadi itu mindset pemerintah ingin mensupport festival ini karena destinasi wisata yang baru. Jadi, spesifik. General Manager Stala Ubud Bali, Lasta Arimbawa, mengatakan bahwa Ubud Village Jazz Festival memberikan dampak positif bagi Stala Ubud Bali. Meskipun dampak positifnya belum dapat diukur secara pasti, okupansi di Stala mencapai 100% pada 29 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Full booknya sudah sejak kapan? Full booknya sudah sejak kapan? Full booknya sudah sejak kapan? Kita kebetulan di Agustus ya, di Juli itu kita kebetulan kita sekitar 83%-an full month ya, full month. Jadi ada yang 1%, ada yang 90%. Nah untuk fully booknya itu sekitar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus. Itu udah penuh. Dari 100% okupansi penuh, berapa persen Pak yang memang untuk hadir ke Ubud Jazz Festival? Karena kebetulan pada saat itu ada event juga, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa ukur dari itu, tetapi efek domino dari exposure pasti luar biasa. Jadi yang sebelumnya mereka tidak tahu salah, sekarang mereka jadi tahu, dan banyak, termasuk yang tahun lalu juga ya, ada banyak yang ikut menghadiri event itu. Begitu sampai di pabrik di sana, lihat katanya sangat semangat, dan mereka ikut inspection. Nah itu kan efek domino yang kita nggak tahu mereka akan kapan nginepnya, tapi saya sangat meyakini bahwa membawa dampak positif kepada kami. Caranya mungkin 50% ada nggak yang memang Makanya karena kebetulan saat ada event saya nggak bisa ukur dari itu.